Pada hari ini saya akan membawakan mengenai masa penantian, ya. Oke, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengar kesaksian ya Tuhan yang mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa itu tidak hanya terjadi pada diri Feby, tapi juga terjadi pada semua sahabat-sahabat kami yang berada di dalam Zoom ini ya Tuhan, bahwa kesembuhan itu menjadi bagian daripada kami. Terima kasih Tuhan, sebentar hamba akan menyampaikan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang berbicara di hati setiap orang yang mendengar ya Tuhan. Dan firman yang ditabur, biar bertumbuh ya Tuhan. Dan memberikan ya Tuhan, supaya setiap iman ya Tuhan, bertumbuh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami buka acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Ya, oke. Ya, firman Tuhan hari ini saya bawa dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 8. Ya, saya bacakan firman-Nya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu, ia berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Ya Bapak Ibu, jadi ini cerita waktu di pinggir kolam Bethesda ya. Ini seseorang yang sudah sakit 38 tahun lamanya gitu ya. Ini luar biasa sekali kalau istilahnya kita merasakan sakit hanya beberapa hari aja badan udah nggak enak ya. Ini sakitnya sampai 38 tahun ya, lebih lebih lama lagi daripada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Nah, di situ dan dikatakan di sini bahwa Yesus tahu gitu loh. Ya waktu Yesus berjalan di pinggir kolam Bethesda, Yesus tahu kalau orang ini sudah menanti begitu lama untuk bisa sembuh gitu ya. Makanya Yesus bertanya sama orang itu, "Maukah engkau sembuh?" Cuma yang jawaban orang itu bukan ketika ditanyanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawaban orang itu bukan, "Iya, saya mau sembuh," gitu ya. Tapi dia malah berkata tentang, "Oh, nggak ada orang yang nurunin saya ke kolam." Kalau itu jadi intinya dia sudah pesimis ya Bapak Ibu ya dengan keadaannya. Dia sudah merasa, eee, apa, udah percumalah ada airnya goncang juga orang lain udah turun duluan, jadi saya nggak akan bisa sembuh. Intinya seperti itu. Dia sudah pesimis dengan keadaannya gitu ya. Nah, tapi Yesus berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Jadi pada saat itu juga dia menerima kesembuhan ya. Terus, sebentar. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah tahapan dalam masa penantian ya kalau saya katakan. Bahwa pertama pada saat kita bertemu dengan Tuhan pertama kali yang terjadi di dalam hati kita adalah kita bersemangat. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita bersemangat, wah berapi-api menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan wah begitu kita dapat sakit, kita kenal Tuhan Yesus, kita langsung percaya, saya terima janji Tuhan, saya pasti sembuh gitu ya. Nah, bersemangat, tapi setelah berjalannya waktu, kok keadaannya nggak berubah ya? Atau bahkan ada yang mungkin menjadi lebih parah gitu ya. Akhirnya lama-lama setelah waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun mungkin ya, akhirnya orang yang sakit ini gitu ya, akan mulai terbiasa dengan keadaannya gitu ya. Nah, jadi dia mulai terbiasa dengan keadaannya, tidak lagi merasa antusias gitu ya, tidak lagi, "Ah, sudahlah," gitu. Jadi dia sudah merasa dirinya, "Udahlah saya berdamai aja deh dengan keadaan saya," gitu
Ya saya terima aja deh, istilahnya terima nasib aja deh udah seperti ini gitu ya. Jadi merasa bahwa dirinya harus menerima apa yang terjadi gitu ya. Dan lama-lama kalau ini dibiarkan terus di dalam masa penantian itu, dari terbiasa akan menjadi putus asa gitu loh. Dari putus asa itu dia akan mulai merasa, Tuhan nggak adil, Tuhan nggak memperhatikan saya gitu ya. Tuhan nggak akanlah Tuhan lihat saya lagi gitu. Siapa sih saya gitu ya? Dia mulai merasa putus asa, mulai merasa tidak ada lagi harapan, mulai merasa tidak berharga. Ini yang terjadi di dalam tahapan masa penantian, Bapak Ibu. Pada saat kita menanti jawaban doa gitu ya, ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi terjadi kemerosotan di dalam iman, kita merasa bahwa diri kita sudah berdamai dengan keadaan dan tidak lagi berharap kepada mujizat Tuhan. Ya. Nah, kenapa bisa terjadi kemerosotan iman itu? Karena yang pertama, ya, dikatakan bahwa mulai mengendorkan kerajinan di dalam mencari Tuhan. Penantian yang lama membuat seseorang tidak lagi mencari Tuhan. Ya, terkadang pada saat kita pertama kali kenal Tuhan Yesus, begitu semangat, begitu berapi-api, begitu cinta sama Tuhan. Tapi setelah berjalannya waktu, cinta itu mulai padam. Api itu mulai padam, semangat itu mulai padam. Akhirnya kita juga mulai mengendorkan kerajinan kita di dalam mencari Tuhan. Dan itu tertulis di dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12 dikatakan, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa." Ya, jadi ini sudah tertulis ya, Bapak Ibu, bahwa Tuhan sudah tahu gitu bahwa di dalam masa penantian itu akan terjadi yang namanya kemerosotan iman kalau kita mengendorkan yang namanya kerajinan kita di dalam mencari Tuhan. Ya, lalu yang kedua adalah kita mengizinkan hal-hal duniawi mempengaruhi hati dan pikiran kita. Mulai mendengar apa kata orang, bukan kata firman Tuhan. Ya, tidak lagi mengikuti perkataan Roh Kudus yang ada di dalam hati gitu ya. Jadi kita mulai menumpulkan kepekaan kita terhadap firman Tuhan, terhadap perkataan Tuhan di dalam hati kita, terhadap perkataan Roh Kudus dalam hati kita. Mulai tumpul semuanya gitu. Jadi akhirnya hati dan pikiran kita mulai tidak lagi terasa, mulai banyak hal-hal yang memenuhi hati dan pikiran kita, hal-hal yang tidak penting gitu ya. Dan itu juga tertulis di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19 yang dikatakan, "Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran." Ya, jadi mulai dengar-dengar apa kata tetangga gitu ya. Oh, di sana tuh bagus pengobatan alternatifnya. Mulai coba pengobatan alternatif A, mulai coba pengobatan alternatif B, ya. Segala macam dicoba akhirnya kena ke ginjalnya gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini itu yang akan terjadi gitu loh kalau pada saat kita mengalami kemerosotan iman ya. Dan yang ketiga adalah ya kita mulai merasa bahwa Tuhan tuh nggak adil. Dunia ini kejam gitu ya. Kita mulai menyalahkan Tuhan dengan keadaan yang kita alami gitu ya. Di dalam bahkan Ayub sendiri ya, ini ditulis di dalam kitab Ayub gitu. Ayub sendiri pada saat dia mengalami kondisi di mana semua-muanya hilang, semua yang dia miliki hilang, dia juga kena sakit penyakit gitu ya. Dia menyalahkan Tuhan pada saat itu gitu ya. Di dalam Ayub 30 ayat 20 sampai 23 dikatakan, "Aku berseru minta tolong kepadamu, tetapi engkau tidak menjawab. Aku berdiri menanti, tetapi engkau tidak menghiraukan aku. Engkau menjadi kejam terhadap aku. Engkau memusuhi aku dengan kekuatan tanganmu. Engkau mengangkat aku ke atas angin, melayangkan aku, dan menghancurkan aku di dalam angin ribut. Ya, aku tahu engkau membawa aku kepada maut, ke tempat segala yang hidup dihimpunkan." Jadi mulai menyalahkan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi apa yang dilakukan adalah mulai cari istilahnya kambing hitamnya gitu ya. Mulai berpikir bahwa Tuhan tuh terlalu kejam ya, Tuhan tuh nggak dengar ya doa-doanya saya ya, gitu loh. Nah, jadi Bapak Ibu di sini
kemerosotan dalam iman kita ya di dalam Tuhan, itu pasti akan terjadi dengan sendirinya kalau kita tidak jaga, gitu loh. Itu sudah pasti gitu. Jadi bagaimana caranya kita harus menjaga iman kita. Kalau kalau yang namanya segala sesuatu yang jelek ya Bapak Ibu ya, pasti itu cepat banget terjadi dalam hidup kita, betul nggak? Ya, tapi sesuatu yang baik mengusahakannya tuh susah sekali. Ya, jadi di sini yang kita lihat bahwa kemerosotan iman pada Tuhan itu akan terjadi dengan sendirinya kalau kita tidak jaga iman kita dengan baik-baik ya. Ya sama aja nih seperti taman ya. Kalau kita punya taman yang indah ya, wah udah kita buat taman begitu indah, ada air mancurnya mungkin apa namanya pohon-pohonannya semua dari pohon-pohonan yang mahal-mahal, bunga-bunganya indah-indah gitu ya. Tapi setelah kita sudah punya, kita tidak rawat dengan baik. Yang harusnya dipangkas, kita tidak pangkas gitu kan, yang harusnya diberi pupuk, kita tidak beri pupuk, yang harus disirami, kita tidak sirami, begitu ada rumput liar tumbuh, kita harus cabut, tapi kita tidak cabut gitu ya. Maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu pada taman yang indah itu? Saya percaya lambat laun ya, taman yang indah itu akan menjadi taman yang jelek, betul ya. Walaupun semahal apapun kita sudah bikin taman itu, tapi kalau kita tidak rawat dengan baik, maka taman itu akan menjadi buruk. Akan banyak semak belukar yang tumbuh, ya kan? Rumput-rumput liar tumbuh, gitu ya. Pohon-pohon yang kita beli mahal-mahal mungkin akan semuanya mati, gitu ya. Kenapa? Karena rumput liar tuh biasanya lebih tahan, gitu ya, hidup daripada pohon-pohon yang perlu perawatan cukup banyak, gitu ya. Nah, jadi akhirnya pohon itu taman itu akan menjadi begitu buruk, begitu kotor, dan bahkan mungkin bisa menjadi sarang ular, gitu ya. Orang juga mungkin, takut kalau mau masuk ke situ gitu ya. Kenapa? Karena begitu tinggi semak belukarnya gitu ya. Nah, jadi di sini taman seindah apapun kalau tidak dirawat dengan baik, maka taman itu akan menjadi taman yang begitu jelek, begitu kotor ya. Jadi Bapak Ibu, intinya daripada ini semua adalah kemerosotan iman itu pasti akan terjadi kalau tidak kita jaga ya. Tapi diperlukan tekad yang kuat untuk bersedia dibentuk dan mau diubah. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa menata kembali diri kita untuk kembali ke dalam jalan Tuhan? Ya, diperlukan kemauan yang keras, diperlukan tekad yang kuat gitu ya. Pertama, ya tetap setia mencari Tuhan setiap hari. Selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu tahu karena firman Tuhan ini yang akan menuntun kita selangkah demi selangkah. Ya, kalau kita tidak menjaga hati kita, kalau kita tidak menjaga iman kita dengan firman Tuhan, maka kita akan mudah tersesat. Kita akan mudah untuk diombang-ambingkan dengan berbagai macam masalah. Kita akan mudah untuk menyalahkan Tuhan. Kita akan mudah untuk keluar daripada jalan Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan ini penting sekali dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan sekali-sekali kita mengendorkan kerajinan kita di dalam mencari Tuhan. Jangan sekali-sekali bangun kesiangan, udahlah nggak perlu renungan lah hari ini. Ya, sehari Bapak Ibu lakukan itu, besok itu akan terjadi lagi. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat akan terjadi lagi, makin lama Bapak Ibu akan semakin jauh daripada Tuhan. Itu yang setan mau memang. Itu yang setan lakukan di dalam kehidupan kita, menarik kita jauh daripada Tuhan. Ya, firman Tuhan itu perlu kita renungkan siang dan malam. Itu tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba Bapak Ibu bisa lihat di sini, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka dikatakan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini janji firman Tuhan, bukan janji saya gitu ya. Firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Firman Tuhan itu tidak terbantahkan gitu ya. Jadi Tuhan itu bukan Tuhan pembohong. Tuhan itu Tuhan yang setia, Tuhan yang adil, Tuhan yang memegang kata-katanya.
gitu ya. Kalau manusia bisa tidak memegang kata-kata, tapi Tuhan tidak bisa. Ya. Nah, jadi di sini firman Tuhan sendiri bilang bahwa kita harus merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan direnungkan siang dan malam. Jadi Bapak Ibu kalau baca firman jangan cuma asal lewat, akan lupa pasti. Dalam hari itu pasti Bapak Ibu akan lupa. Kalau cuma asal lewat, waktu siang ditanya, tadi pagi baca firmannya apa? Lupa. Kenapa? Karena tidak direnungkan. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu renungkan sampai ada klik gitu ya, kalau saya bilang ada klik, ada sesuatu yang kita dapat daripada firman itu akan menjadi panduan kita, akan menjadi penuntun kita di dalam hari itu kita berjalan. Terus yang kedua, cara menata diri kembali ke jalan Tuhan adalah diperlukan tekad yang kuat untuk berubah sampai mengalami perubahan yang bersifat positif. Ya, kemajuan selalu berjalan seiring dengan keinginan untuk berubah. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita sudah merenungkan firman Tuhan, maka kita akan tahu kehendak Allah apa, itu yang akan kita lakukan. Ya, dengan begitu kita akan kembali lagi ke dalam jalannya Tuhan, Bapak Ibu. Ya, dan saya percaya kalau kita mulai mendisiplinkan diri kita untuk membaca firman, berdoa, cari Tuhan setiap hari, maka kita akan melihat terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, sorry. Ya, jadi di sini ya ada pertanyaan Yesus di dalam firman yang tadi di awal kita baca ya bahwa maukah engkau sembuh gitu ya. Kenapa? Eh, ini pertanyaan Tuhan kepada orang yang 38 tahun sakit itu ya. Kenapa? Karena tidak semua orang yang menderita sakit ya itu sungguh-sungguh ingin mengalami kesembuhan. Tidak semua orang yang berada dalam permasalahan ingin keluar dari permasalahannya. Tidak semua orang yang berada dalam kondisi yang buruk sungguh-sungguh berniat untuk mengalami perubahan. Ya, jadi kenapa? Karena banyak orang hanya menginginkan mujizat dalam hidupnya. Tetapi tidak semua orang mau sungguh-sungguh berusaha untuk mencari Tuhan di dalam hidup mereka. Tidak semua orang mau bayar harga untuk cari Tuhan. Tidak semua orang mau mencari sumber jawaban, sumber kesembuhan untuk manusia. Lebih banyak orang yang mencari berkat, Bapak Ibu. Lebih banyak orang yang mencari mujizat, bukan mencari Tuhan. Ya, jadi di sini saya tuliskan bahwa kejar Tuhan. Ya. Jangan mengejar berkat dan mujizat, tapi kejarlah Tuhan sang pemberi berkat dan mujizat itu. Maka hidupmu tidak akan sama lagi. Tidak akan mengalami kemerosotan di dalam iman. Ya. Dalam Mazmur 84 ayat 5 dan 8 dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji engkau Selah. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi orang yang bersedia mencari Tuhan akan melihat banyak perkara dinyatakan di dalam kehidupannya. Mari kita ubah paradigma kita, ubah pandangan kita kepada Tuhan gitu ya. Jadi jangan melihat Tuhan sebagai sumber mujizat aja gitu ya. Jangan mengharapkan, oh Tuhan tuh sumber mujizat Tuhan harus kasih saya ini, itu. Bukan Bapak Ibu. Tapi yang harus kita lakukan adalah mengejar Tuhannya, dekat sama Tuhannya, ya, dekat sama sumber berkatnya gitu ya. Jadi itu semua yang kita perlukan gitu loh, yaitu dekat dengan Tuhan, bukan mencari berkat. Ya, kalau kita mencari berkat kita akan kecewa Bapak Ibu. Ya, kalau kita mencari kesembuhan kita akan kecewa. Tapi kalau kita mencari Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Tuhan yang akan menuntut kita, Tuhan yang akan membimbing kita berjalan di dalam jalannya, dan satu persatu permasalahan kita akan dijawab sama Tuhan, akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan menuntun kita, membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, yang perlu kita lakukan apa? Take action, start from now. Ya, jadi saya percaya pada saat firman ini diberitakan, Tuhan Roh Kudus juga berbicara pada hati Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti tahu apa yang menjadi kekurangan dalam diri Bapak Ibu selama ini.
Apakah selama ini Bapak Ibu hanya mengharapkan kesembuhannya saja? Atau selama ini Bapak Ibu membayar harga untuk mencari Tuhan? Mari kita responi dengan benar. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena kuasa Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Ya. Tuhan itu punya segudang jawaban buat kita. Tuhan punya segudang hadiah buat kita. Tuhan punya segudang berkat, segudang mujizat buat kita. Terlalu banyak yang Tuhan mau kasih buat kita. Tapi Tuhan mau lihat, hati kita siap nggak untuk terima itu semua? Tuhan mau lihat, kamu siap nggak kalau aku kasih kesembuhan? Atau setelah aku kasih kesembuhan, kamu tidak mencari aku lagi. Kamu malah tersesat. Hatimu siap nggak untuk menerima berkat-berkat yang begitu luar biasa? Atau setelah menerima berkat yang begitu luar biasa, kamu hilang daripada hadapanku? Itu yang Tuhan mau lihat, bahwa hati kita siap atau tidak untuk menerima berkat daripada Tuhan, berkat dan mujizat. Maka Bapak Ibu, yuk saya mau ajak Bapak Ibu di sini semua, ayo mulai hari ini, mulai saat ini, ambil komitmen. Tuhan, saya mau sungguh-sungguh lagi cari Tuhan. Saya tidak mau merosot di dalam iman. Saya tidak mau untuk mengandalkan diri saya atau mendengar perkataan-perkataan orang lain. Atau saya tidak mau mengendorkan kerajinan saya dalam mencari Tuhan. Tapi saya mau sungguh-sungguh cari Tuhan saat ini. Saya mau bayar harga Tuhan. Saya mau kejar Tuhan. Saya mau kejar sampai saya dapat setiap jawaban-jawaban Tuhan. Saya mau kejar Tuhan. Saya mau Tuhan selalu berada di samping saya. Ya, Bapak Ibu, jadi respon yang benar. Respon yang benar, maka Tuhan akan mengeluarkan kita dari semua keadaan yang memprihatinkan di dalam hidup kita. Ya, kuasa Tuhan bisa mengubah kita. Jadi Bapak Ibu, jangan tunggu, jangan tunda. Ini waktunya untuk berubah. Saya selesai sampai di sini. Nah, untuk saat ini saya akan berdoa 2 kali. Yang pertama saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang mungkin selama ini sudah merasa jauh dari Tuhan. Hanya mengejar berkat. Atau Bapak Ibu sudah merasa bahwa perlu memperbarui iman di hadapan Tuhan. Atau mungkin ada Bapak Ibu juga yang baru mengenal Tuhan saat ini. Saya mau mengundang Bapak Ibu untuk berdoa. Saat ini setiap daripada kita di mute, tetap bisa berdoa. Ikuti doa saya secara keluar suara. Ya, kita berdoa. Kita minta Tuhan untuk memperbarui kembali hati kita. Saya berdoa untuk Bapak Ibu, setelah itu saya akan berdoa untuk sakitnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mengaku saya sebagai orang berdosa Tuhan di hadapan-Mu. Seringkali Tuhan, saya hanya mengejar berkat dan mujizat dalam kehidupan saya. Tetapi saya tidak mengejar Engkau Tuhan dalam hidup saya. Ampuni saya Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, saya mengabaikan Engkau. Saya hanya tertuju kepada berkat dan mujizat-Mu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan saya Tuhan. Saya mengundang Engkau Tuhan untuk masuk kembali dalam hati saya Tuhan. Bertatalah ya Tuhan di dalam hidup saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Pimpin saya Tuhan, tuntun langkah saya Tuhan, supaya saya semakin dekat dengan Engkau. Supaya saya tidak mengalami kemerosotan iman ya Tuhan, di dalam masa penantian saya Tuhan. Tetapi supaya saya semakin dekat dengan Engkau, supaya saya semakin mengerti akan setiap rencana Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Bapa, ini saya Tuhan, saya berikan hidup saya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin hidup saya, pimpin langkah saya, supaya saya semakin dekat dengan Engkau, dan saya peka Tuhan mendengar suara Tuhan, mendengar tuntunan Tuhan dalam hidup saya. Terima kasih Bapa, saya serahkan seluruh kehidupan saya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan berdoa untuk sakit penyakit Bapak Ibu saat ini. Untuk yang sakit boleh ditaruh tangannya di bagian yang sakit, saya akan berdoa. Tuhan, saya berdoa saat ini Tuhan. Engkau melihat Tuhan bahwa begitu banyak sahabat-sahabat kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu rindu untuk menyembuhkan setiap daripada mereka ya Tuhan. Karena itu Tuhan saat ini kami perkatakan, kami percaya kesembuhan sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan sedang terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang sedang mengalami sakit, terima kesembuhan
kesembuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit jantung disembuhkan, sakit ginjal, diabetes, paru-paru, empedu, sakit mata, autoimun, lever, lupus, kanker, sakit kulit, syaraf kejepit, sakit-sakit yang lain semuanya. Kami perkatakan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila-bila darah Yesus menyembuhkan setiap pasien yang ada di dalam tempat ini. Dan kami perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhan dengan iman. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu ya Tuhan sedang terjadi saat ini dan akan terus terjadi. Dan yang terpenting Tuhan, terjadi satu mujizat perubahan hidup ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh lagi mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba selesai sampai di sini Tuhan, biar Engkau ya Tuhan yang tetap terus bekerja di dalam setiap hati yang mendengar setiap firman ini ya Tuhan. Tetap berbicara ya Tuhan dan tetap memberikan pertumbuhan iman ya Tuhan, bukan kemerosotan, tapi pertumbuhan iman di dalam setiap hati daripada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.